pelajaran IPA yaitu tentang cermin. Cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Cahaya yang dipantulkan oleh cermin merupakan salah satu contoh pemantulan yang teratur. Nah, berdasarkan bentuknya, cermin dibedakan menjadi 3 macam. Ada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Sifat-sifat bayangan dari setiap jenis cermin. Yang pertama, cermin datar. Ukuran atau besar dan tinggi bayangan sama dengan ukuran benda. Yang kedua, kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misalnya, tangan kananmu akan menjadi tangan kiri bayanganmu. Yang ketiga, bersifat semu atau maya. Artinya, bayangan dapat dilihat di dalam cermin, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Contoh cermin datar yaitu cermin rias. Nah, ini merupakan contoh cermin datar. Yang kedua, cermin cekung. Sifat-sifat bayangannya yaitu yang pertama, jika benda berada dekat dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak, diperbesar, dan semu. Yang kedua, jika benda berada jauh dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Contoh benda yang menggunakan cermin cekung yaitu sendok makan, lampu senter, dan lampu mobil. Nah, ini merupakan contoh cermin cekung. Sendok makan yang bagian dalam, lampu mobil, dan senter. Yang ketiga, cermin cembung. Kenampakan bayangan pada cermin cembung yaitu semu, tegak, dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Contoh cermin cembung yaitu bagian cembung sendok makan dan kaca spion. Tadi kalau cermin cekung bagian dalam sendok makan, kalau cermin cembung itu bagian luar sendok makan. Lalu ada kaca spion. Sifat cahaya pada periskop. Periskop itu apa sih? Periskop ini seperti yang bisa kalian lihat di gambar. Nih, ini periskop. Nah, periskop biasanya ada di kapal selam. Pada periskop ini digunakan pada kapal selam untuk mengamati bagian permukaan laut. Lihat, orang tersebut sedang melihat. Nah, dia melihat nih gambarnya. Ini yang dinamakan periskop. Nah, cara kerjanya adalah yang pertama, cahaya masuk dari bagian ujung periskop akan dipantulkan oleh cermin. Kemudian, pantulan cahaya tersebut merambat lurus menuju pada cermin kedua. Saat mengenai cermin kedua, cahaya kembali dipantulkan. Kemudian, pantulan cahaya dari cermin kedua akan mengarahkan ke mata sehingga kita dapat melihat keadaan di atas periskop. Nah, perhatikan gambarnya. Ini contoh periskop yang lebih sederhana. Pertama, cahaya masuk. Nah, ini cermin pertama. Cahaya masuk, ditangkap oleh cermin pertama. Kemudian dari cermin pertama ini dipantulkan. Nah, saat dipantulkan, cahaya merambat lurus menuju ke cermin kedua. Ini cermin keduanya. Nah, pada saat dipantulkan di cermin kedua, kemudian pada cermin kedua dipantulkan lagi kepada mata kita sehingga cahaya dapat diterima oleh mata kita.
Ini cara kerja dari sebuah periskop.